Ini adalah 6 model, 6 kelompok. Kelompok orang-orang yang punya sesembahan, yang menyembah. Disebutin pertama orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman ini adalah harus diketahui adalah bukan dari golongan orang Yahudi dan Nasrani dan seterusnya tadi. Tapi bisa jadi mereka adalah dari mereka. Dari Yahudi, dari orang Nasrani, seperti disebutkan dalam firman Allah, innal ladzina amanu, orang yang beriman, spesial. Pada zaman Nabi adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Walladzina hadu, kemudian ada orang Yahudi, wan nasara Nasrani, was-sabiina, orang sabi'ah tadi. Itu ada man amana billahi, orang yang pada akhirnya beriman kepada Allah, ikut golongan orang-orang yang beriman. Bukan seperti sebagian pemahaman orang yang ingin menyamakan semua agama lalu mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani dan Majusi adalah orang beriman seperti kita. Mereka punya keimanan iya, tapi tidak bisa disamakan dengan imannya orang-orang kaum muslimin. Hal yang semacam ini bukan cacian, bukan olokan kepada mereka, tidak. Ini masalah penjelasan. Seperti halnya orang Nasrani mengatakan di kalangan mereka, juga mereka mengatakan mereka orang-orang beriman. Di kalangan mereka sendiri mengatakan mereka orang-orang beriman. Dan yang tidak mengikuti mereka dianggap orang yang sesat. Orang yang hilang. Wajar yang semacam ini. Dan di saat seperti itu kita tidak mengatakan bahasanya orang Nasrani diskriminatif, tidak. Itu masalah beragama, harus seperti itu, ada batasan-batasan. Ada sebagian yang menggunakan ayat tadi yang ada di surat Al-Baqarah, ini kan surat Al-Hajj. Itu ada upaya-upaya sebagian orang yang memaksakan bahwasanya orang-orang Nasrani dan Yahudi itu masih dianggap orang yang beriman sama dengan kita. Iya, mereka punya keimanan, tapi tidak bisa disamakan dengan kita. Sehingga mereka masih dalam wilayah kafir. Dan menyebut kafir bukan cacian. Akan tapi kafir maknanya ingkar dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau menyebut orang Yahudi adalah kafir, orang Nasrani kafir, ini kafir makna yang ada di dalam Islam. Yang tidak menerima, tidak mengira Nabi Muhammad SAW. Ini bukan sebuah cacian. Cuman ada sebagian orang di akhir-akhir seperti membuat istilah baru, nggak boleh menyebut mereka orang kafir, sehingga di saat menyebut orang Nasrani kafir, seorang itu adalah seperti mencaci mereka. Oh tidak. Bukan cacian. Bahkan Al-Quran sendiri yang menyebutkan kafir. Lam yakunil ladina. Lam yakunil ladina kafarum min ahlil kitabi. Jadi kan orang-orang kafir dari ahli kitab sudah jelas. Artinya kita harus juga biasa dengan kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang sangat indah. Al-Quran tidak ada perendahan kecuali memang manusia itu merendahkan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi itu adalah belum dianggap sebagai orang yang muslim menurut definisi Islam, menurut orang kaum muslimin. Kalaupun mereka punya definisi sendiri, ya tentu mereka orang beragama. Itu di wilayah pembahasan kita. Yang menjadi masalah adalah orang mencoba mencampur aduk. Seolah-olah orang yang mengatakan orang Nasrani adalah orang kafir, orang Yahudi orang kafir. Ini adalah termasuk cacian dan olokan. Anda yang tidak memahami makna ini. Kita sebut kafir itu maknanya ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak harus Yahudi dan Nasrani, siapapun. Dan mereka pun juga boleh membuat istilah baru yang tidak percaya dengan cara beribadah mereka disebut kafir, ya sah. Yang menjadi masalah adalah sekarang ada semacam pengadu domba. Sehingga seorang muslim yang mengatakan orang Nasrani kafir, ini adalah punya kebencian dan seterusnya. Ini adalah adu domba halus. Sehingga kemarin orang Nasrani dengan orang muslim jejer berdampingan biasa. Gara-gara disebut kafir, akhirnya baca Al-Quran ada kafir. Oh, saya disebut kafir oleh Al-Quran. Berarti Al-Quran nggak benar, kan begitu. Ini makanya harus waspada. Jadi istilah kafir, bahkan orang muslim sendiri kadang disebut
di dalam hadis Nabi orang kafir. Kafir nikmah, kufur nikmah. La in syakartum wal in kafartum. Kufur nikmah ada. Cuman ada beberapa waktu yang lalu ada di akhir-akhir menyebut orang muslim, menyebut orang Nasrani nggak boleh dengan istilah kafir karena itu akan harus dirubah dengan istilah lain. Loh, kenapa harus seperti itu? Sudah jelas sejelas-jelasnya dan orang nggak ada masalah. Justru kadang-kadang ingin sok mendamaikan orang, pada akhirnya menjadikan orang gelisah. Bahkan akhirnya mencaci Al-Quran orang-orang di luar Islam sana. Loh itu yang benar ya ini, orang ini yang mengatakan kafir nggak boleh kepada kaum Nasrani. Ini Al-Quran berarti nggak benar. Al-Quran menyebut orang Nasrani kafir. Lah ini kan tambah jelek. Yang perlu adalah justru kita menjelaskan istilah itu ada di dalam Al-Quran dan maknanya seperti itu. Maknanya yang tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi, yang ingkar dengan Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi adalah orang kafir. Termasuk di dalamnya adalah ya orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah dari penyembah berhala. Termasuk di dalamnya adalah orang Yahudi, orang Sabi'ah, orang Nasrani, orang Majusi. Seperti itu. Cuman di antara orang Sabi'ah, Majusi, Nasrani itu nanti ada di antara mereka yang masuk Islam banyak. Kalau kita bicara tentang Salman Al-Farisi, semula penyembah api. Kalau bicara tentang orang-orang banyak dari orang-orang penyembah berhala sendiri, orang-orang kafir Quraisy saat itu. Jadi banyak orang yang mereka dari Nasrani, dari Yahudi, dari Majusi, dari kaum yang menyekutukan Allah lalu menjadi orang yang beriman. Inilah memahamkan itu justru menjadikan kita damai. Nggak boleh kita bermusuhan dengan orang Nasrani. Menyebut itu adalah untuk menjelaskan, tapi bukan berarti kita langsung nunjuk, hei. Menyebut nama saja kalau dalam irama kebencian tidak diperkenankan dan menjadi haram kok, menjadi tidak boleh kok. Ada orang Yahudi di samping kita, ya oke. Orang Nasrani ya. Tapi kalau dengan bahasa menunjuk, hei, misalnya, jangankan kok agama, suku saja coba. Jawa, Sunda, Madura, misalnya, hei Sunda, hei Jawa, lu gak enak. Tapi disebut orang Jawa juga sah, tidak ada masalah. Tapi penyebutan kalimat itu ada di saat tertentu berubah menjadi semacam cacian. Hei Sunda, hei Betawi, hei Jawa, hei Batak, hei Madura. Loh, kok jadi begitu? Hei Yahudi, hei Nasrani. Loh, ada apa? Tapi di saat menyebut ini orang Yahudi, ini orang kafir yang terdiri dari orang Yahudi, wajar biasa menjelaskan. Cuman kadang ada sebagian orang itu ingin sok menjadi moderat, ingin sok menjadi, wah dia bisa berjuru damai, seolah-olah mengalahkan Al-Quran. Kadang membuat istilah-istilah yang pada akhirnya justru orang menjadi gelisah dengan istilah tersebut. Akhirnya orang Nasrani menjadi tersinggung di saat disebut dengan istilah-istilah kafir, istilah apa? Padahal Al-Quran sebut, minalladzina kafaru kan min ahli kitabil musyrikin, orang-orang kafir dari orang Yahudi dan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin, ini sudah jelas seperti itu dan masih banyak. Qul ya ayyuhal kafirun itu sendiri menunjuk kepada siapa? Orang yang tidak beri, justru nanti kalau dimaknai lain kafirun itu enggak ada artinya. Ayat qul ya ayyuhal kafirun, justru ayat qul ya ayyuhal kafirun itu adalah ayat damai. La abudu ma ta'budun, aku tidak menyembah sesembahanmu dan engkau pun juga tidak. Berarti Anda orang kafir, tapi aku tidak menyembah sesembahanmu, engkau tidak menyembah sesembahanku. Dan pada akhirnya man, ayo hidup berdampingan. Lakum dinukum waliyatin. Kafir, dinyatakan dulu dia kafir. Jadi dengan pemahaman yang dalam semacam ini hidup semakin indah. Tapi kalau ada kayak istilah kafir tidak boleh misalnya, akhirnya ada orang yang percaya dengan istilah ini, oh yang benar jangan pakai istilah kafir. Tak taunya buka Al-Quran, terjemahan dan sebagainya. Disebut kafir. Nggak benar dong ini Al-Quran. Nah, berarti bikin salah apa? Ada orang ini yang menjadi orang salah tafsir kepada Al-Quran. Jadi mencerdas memahami Al-Quran itu penting. Indah semuanya Al-Quran. Damai ya dengan Al-Quran. Al-Quran memperkenankan kita berinteraksi dengan orang di luar Islam. Baik, di sini disebutkan, innalladzina amanu, orang-orang beriman. Walladzina hadu, orang Yahudi. Sabi'in, kaum Sabi'ah yang menyembah bintang. Nasara yang nisbat kepada Sayyidina Musa, Sayyidina Isa. Majus yang nisbat kepada Sayyidina Isa, yang Yahudi pada Sayyidina Musa, itu termasuk dulu dan hari ini.
tentunya masalah perbedaan ini adalah berbeda. Itu adalah dinisbatkan saja. Kebenarannya itu adalah cek ilmiah tentunya tentang kembali kepada setiap agama itu sendiri. Apakah benar Yahudi hari ini adalah yang mengikuti Nabi Musa, Nasrani hari ini mengikuti Nabi Isa? Itu adalah masalah kajian ilmiah khusus. Di dalam Islam sudah dijelaskan di situ banyak perubahan. Banyak perubahan. Dan mengatakan itu bukan caci maki karena ada terbukti kok, kan begitu. Berbeda dengan Al-Quran, tidak ada perubahan. Kalau ada qiraah sab'ah sendiri bukan perubahan, bukan perbedaan. Di dalam Al-Quran tidak ada perubahan. Dan Al-Quran bisa dihafal. Bahkan orang yang tidak bisa paham bahasa Al-Quran bisa menghafalnya dan seterusnya. Namanya ijaz. Jadi kemukjizatan Al-Quran. Ijaz menundukkan orang yang ingin menentangnya. Ahli balaghah, ahli bahasa pun akan tunduk. Nah, ini kan pembuktian kebenaran satu mukjizat. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi manusia dengan sesembahan masing-masing, termasuk orang beriman yang mengesahkan Allah, menyembah Allah, menerima yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Innallaha yafsilu bainahum. Itu kehidupan di dunia dan kita wajib membuat damai di dunia, nggak boleh gara-gara Nasrani di rumah kita lalu kita perangi. Oh enggak ada. Peperangan yang ada dalam Islam bukan karena urusan agama, akan tapi berbuat dolim. Dalam Islam nggak ada peperangan karena agama, nggak ada. Orang Nasrani diizinkan kok kafir dhimmi. Itu apa? Kafir, orang kafir yang dhimmi. Dhimmi itu sanjungan, jadi tanggungan kaum muslimin. Dhimmah, perlindungan kaum muslimin. Dhimmah. Bahkan kalau orang dikatakan ana fi dhimmati, anta fi dhimmati. Misalnya seorang kaya, seorang raja, kita datang ke raja mana, Brunei kayak, atau raja di Saudi, raja mana, atau teman-teman, anta fi dhimmati. Oh tenang, aman, aku ditanggung, dijamin. Jadi dhimmah ini sanjungan sebetulnya. Istilah kafir dhimmi, orang kafir di luar Islam yang hidup berdampingan dengan kita, tentunya dengan hak-haknya. Dia bisa menjadi orang kaya di sana, hidup indah dengan keluarganya, punya keturunan dan seterusnya. Itu yang ada di dalam Islam. Biarpun beda agama, maka kapan terjadi peperangan di antara kita dengan orang di luar Islam sana, terjadi kezaliman. Jangankan kepada orang di luar Islam, di dalam Islam sendiri kalau ada orang penggagu, bughat, mengganggu ketentraman negeri, diperangi. Ya seperti itu. Akan tapi yang tidak bisa diselesaikan di dunia, mungkin kita sudah mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Ternyata mereka tidak mau. Ya sudah, sebatas kita mengajak, menghimbau, menghimbau. Kalau ternyata tidak bisa, ya sudah. Bukan berarti langsung kita musuhi, enggak. Nanti Allah yang akan memberikan balasan. Ada nanti zaman, masa, atau saat akan ditegakkan keadilan saat itu. Innallaha yafsilu, ini ayat selanjutnya. Jadi tugas kita di dalam hidup ini menjalani hidup sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita melalui lisan Nabi. Hidup baik bertetangga dengan orang di luar Islam sekalipun, biasa. Dan seterusnya. Adapun urusan agama, keimanan, Allah. Innallaha yafsil, Allah yang akan menjelaskan. Bainahum, di antara mereka. Yafsil menjelaskan, memisah. Ini golongan ahli surga. Nah, orang yang beriman ahli surga, selebihnya adalah masuk neraka. Itu di akhirat. Di sini bukan untuk caci maki, kau ahli neraka. Enggak, bukan itu. Bisa saja orang yang majusi hari ini, besok sebelum meninggal bisa masuk Islam, iman. Wal Islam yajubbu man qablah. Dan Islam akan menutup dosa-dosa yang lalu. Kalau ada orang kafir sepanjang hidupnya, tak tahunya hari ini mau mati, beberapa jam sebelumnya kok masuk Islam, dia hapus dosa masa lalunya kok. Itu kan Allah Maha Kasih. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamati. Allah yang akan membuat keadilan. Allah menunjukkan keadilan. Allah memisah, yafsil, memisah. Kemana orang beriman akan pergi? Telah Allah siapkan balasan yang indah. Kemana yang tidak mau beriman pergi, juga telah Allah siapkan. Maka kisah dunia ini adalah kisah kita berlomba-lomba menjalani hidup yang baik untuk menjadi pelestari di semesta ini. Melestarikan semesta, alamnya, manusianya. Dengan berbeda-beda agama, kita tidak boleh membuat keonaran di muka bumi ini.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah terhadap segala sesuatu maha. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah yang maha tahu, menyaksikan semuanya. Jadi tidak ada yang salah. Kalau kisah keadilan di dunia, bisa saja saksinya ngantuk atau saksi bohong. Sehingga bisa saja orang yang dihukum oleh seorang hakim yang adil, ternyata hukumnya salah. Kenapa? Saksinya bohong. Bisa jadi. Memang, atau memang hakim yang tidak adil, bisa jadi. Tapi Allah Jalla Jalalu yang maha tahu perjalanan hambanya, makhluknya. Bahkan sebelum diciptakan, hingga perbuatannya di dunia, Allah maha tahu, syahid. Maka itulah keadilan yang seadil-adilnya. Yang Allah tegakkan nanti hari kiamat adalah keadilan yang seadil-adilnya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.